Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan selalu menyertai Anda semua. Kembali hari ini jumpa dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus menegaskan bahwa ibu, saudara, dan saudarinya adalah mereka semua yang mendengarkan dan melakukan firman dalam kehidupan mereka masing-masing. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita? Kalau sudah, berbahagialah kita. Kita termasuk golongan orang-orang yang disebut saudara-saudari dan ibu Yesus. Kita menjadi pengikutnya, tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi bagaimana kita mewujud nyatakan firman itu dalam kehidupan kita. Semua orang bisa mendengar firman Tuhan, tapi tidak semua orang mampu melakukan firman Tuhan itu secara setia dan konsisten dalam kehidupannya. Maka mari, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan agar semakin banyak jiwa yang dibawa kepadanya. Agar semakin banyak orang melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan dalam setiap tutur kata dan perbuatanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Betapa bahagianya kita disebut sebagai saudara-saudari dan ibu Yesus. Maka konsekuensinya adalah bagaimana kita berjuang untuk melaksanakan kehendak Yesus dalam kehidupan kita masing-masing, dalam tugas perutusan kita. Suami melakukan tugas secara baik, istri melakukan tugasnya secara baik, anak-anak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Saya sebagai biarawan atau teman-teman sebagai biarawati juga bertanggung jawab. Tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan firman itu dengan setia dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak sekedar berkhotbah, tidak sekedar menyampaikan firman Tuhan, tetapi bagaimana firman Tuhan itu kita nyatakan, kita lakukan dalam kehidupan kita agar berbuah melimpah bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita juga menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kembali pada hari ini kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat-berkat yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tambahkan iman kami, agar sesibuk apapun kami hari ini,
kami tetap melakukan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh, mengakar, dan menghasilkan buah berlimpah bagi pelayanan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bergumul, agar situasi pergumulan ini jangan membawa mereka semakin jauh daripada-Mu, tapi semakin mendekatkan diri pada-Mu sebagai sumber segala-galanya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.